Halo semuanya. Oke, jadi di sini kami dari kelompok Jacin akan menjelaskan untuk aplikasi yang kami buat, yaitu tentang pendataan dari antrian di klinik Hamami. Nah, sebelum lanjut ke latar belakang, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini. Baik, untuk anggota kelompok ini ada saya sendiri, Sebastian Rizky Wijaya sebagai ketua dan pengembang proyek. Lalu ada Erikson Saputra sebagai pengembang dan penganalisis proyek. Ada Nelson Lee sebagai ketua desainer dan penganalisis proyek. Lalu ada Teresia Cinta Herawati sebagai desainer dan penganalisis proyek. Lalu ada Citra Suryanto sebagai ketua pengembang proyek ini. Baik, kita langsung ke latar belakangnya. Nah, jadi untuk klinik Hamam ini sebelumnya berada di lokasinya di Palembang, lebih tepatnya di Jalan Punai 2 atau di Kecamatan Ilir 2 Kota Palembang. Nah, jadi untuk klinik Hamam ini klinik ibu dan anak. Nah, jadi yang dimanakan perkembangan zaman yang sangat pesat di mana teknologi ini telah menguasai semua sektor kehidupan yang memberikan pengaruh yang sangat pesat tak terkecuali pada bidang kesehatan, salah satunya klinik ini. Nah, jadi yang dimana klinik Hamam ini sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan antrian pasien, terutama pada saat klinik mendapatkan peningkatan jumlah kunjungan yang semakin banyak. Nah, jika pendataan antriannya itu masih dilakukan secara manual, maka akan menyebabkan antrian yang panjang, lalu juga untuk pendataannya akan tidak sesuai. Maka dari itu, pembuatan dari aplikasi ini yang berbasis website diharapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan antrian yang dapat meminimalisir terjadinya waktu tunggu yang lama dan memberikan waktu tunggu yang pasti kepada pasiennya. Nah, untuk masalah yang kami temukan di sini atau di klinik Hamam ini, yaitu bagaimana cara mengurangi waktu tunggu pasien di klinik Hamami dengan pendataan yang ada di sana. Lalu, bagaimana perancangan sebuah user interface yang mudah digunakan untuk pendataan online. Nah, ini yang untuk digunakan oleh admin dari klinik Hamami ini. Nah, lalu juga untuk bagaimana cara meminimalisir kesalahan pengelolaan pendataan di klinik Hamami ini. Baik. Oke, selanjutnya ada tujuan yaitu pertama mengembangkan aplikasi berbasis website untuk pengelolaan data pendaftaran pasien agar lebih terorganisir dengan baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan antrian pasien sehingga meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga, membantu meningkatkan kinerja pegawai klinik Hamami dalam pengelolaan data antrian pasien. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi klinik Hamami dalam mengelola data antrian pasien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pasien dalam mendapatkan kepastian pelayanan kesehatan di klinik Hamami. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data antrian pasien di klinik Hamami. Dan yang keempat, meningkatkan citra klinik Hamami dengan beralih ke pendataan secara digital. Baik, untuk selanjutnya itu adalah aplikasi yang kami gunakan. Aplikasi yang kami gunakan itu terdapat satu Visual Studio Code, kemudian XAMPP, lalu ada GitHub, kemudian Vercel, dan juga MongoDB, dan juga yang terakhir itu Figma. Baik, saya akan menjelaskan tentang desain mockup. Desain mockup ini kami eh, saya dan teman-teman saya mendesain menggunakan aplikasi Figma, di mana pada bagian atas website itu terdapat identitas utama, yaitu klinik Hamami. Kemudian di bagian kanannya itu terdapat home dan make an appointment, di mana jika menekan tombol make an appointment, itu user akan langsung diarahkan ke eh, bagian appointment, di mana user dapat memasukkan nama pasien, data-data pasien dan yang lain-lain. Kemudian di bagian atas, di bawah klinik Hanami itu terdapat kata sambutan. Kemudian eh, terdapat alasan mengapa harus harus memilih klinik Hamami. Kemudian
terdapat penjelasan fasilitas yang disediakan oleh klinik Hamami, kemudian dokter-dokter yang tersedia pada Hamami, kemudian ada fasilitas tambahan yang dapat diakses oleh pasien maupun keluarga pasien. Kemudian di bawah appointment itu terdapat list appointment, di mana user dapat melihat list data pasien. Pada data pasien itu terdapat nama, umur, kemudian poli, status, tanggal, dan aksi. Nah, pada aksi itu hanya dapat diakses oleh pihak admin, sedangkan user hanya dapat melihat data-data yang tersedia. Oke, perkenalkan nama saya Citra Suryanto. Di sini saya akan menjelaskan tabel kategori dari website yang telah kami buat. Di sini ada di field ID dengan tipe UUID. UUID adalah sebuah string yang dibuat acak atau random dengan panjang 36 dengan keterangan primary. Lalu yang kedua itu di field nama. Di field nama ini dengan tipe varchar dengan panjang 50 dengan keterangan not null. Yang ketiga itu di field umur dengan tipe integer panjangnya 13 dengan keterangan not null juga. Lalu di field jenis kelamin itu dengan tipe varchar panjangnya 50 keterangan not null. Di field poly dengan tipe varchar panjang 50 keterangan not null. Di field tanggal itu dengan tipe date dengan panjang tidak diketahui karena ini tanggal. Lalu keterangannya itu not null juga. Lalu di sini ada field status. Field status seperti progress atau sudah selesai itu dengan tipe varchar panjangnya 50 dengan keterangan not null. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari proyek kami. Pertama, saya akan menjelaskan kesimpulannya terlebih dahulu. Di kesimpulan ini, pada sistem klinik Hamami ini membuat pendataan data setiap pasiennya dengan menambahkan nama pasien, umur pasien, tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin, dan pemilihan poli yang pasien ingin tuju. Kemudian data yang dimasukkan oleh admin tersebut akan langsung masuk ke dalam list appointment, yang mana data tersebut akan dikonfirmasikan kembali oleh admin. Dengan dibangunnya sistem ini, maka memudahkan pihak klinik untuk mendata semua pasien klinik, serta memudahkan pihak klinik mencari setiap data pasiennya. Dan sistem klinik Hamami ini juga memberikan informasi mengenai fasilitas dan dokter yang tersedia pada klinik tersebut. Lalu saran, di sini saya akan menjelaskan saran juga. Itu saran dari kami, itu klinik Hamami diharapkan untuk dapat menggunakan sistem yang telah kami buat dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada pasien mengenai urutan layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan atau mengembangkan kembali sistem yang telah dirancang, seperti membuat perjanjian temu dengan antara pasien dan dokter, serta menyediakan forum chat atau komunikasi secara website antara pasien, dokter, maupun admin. Baik, di sini saya akan menjelaskan website kami yang telah dibuat yang bernama Klinik Hamami. Jadi, untuk tampilan awalnya itu terdapat tulisan Welcome to Klinik Hamami, yaitu kemudian terdapat mengapa alasan memilih Klinik Hamami. Ini merupakan deskripsi awal, yaitu untuk sebagai pengenalan. Kemudian di sini juga terdapat fasilitas yang dimana terdapat unit gawat darurat, kemudian poliklinik, kemudian kamar operasi, laboratorium rawat inap. Kemudian juga di sini ada dokter yang tersedia. Untuk dokter yang tersedia itu terdapat beberapa, yaitu dokter umum, kemudian dokter spesialis kandungan, dan kemudian dokter spesialis anak. Kemudian di sini untuk fasilitas tambahan yaitu terdapat kafe atau kantin, kemudian area bermain anak, kemudian ruang tunggu yang nyaman, serta musola. Baik. Untuk fitur-fiturnya yaitu terdapat appointment yang dimana admin akan memasukkan data dari setiap pasien, yang dimana sini terdapat contoh untuk namanya adalah Saputra. Di sini untuk umur pasien. Di sini untuk tanggal, bulan, dan tahun pasien tersebut datang ke klinik. Kemudian di sini adalah jenis kelamin, pilih jenis kelamin, dan sini juga terdapat pilih poli, yaitu ingin ke poli mana kepada klinik tersebut. Tinggal klik make an appointment.
Oke, berhasil. Kemudian langsung saja ke bagian bawah. Nah, di sini masuk terdapat Saputra umur 30, umum. Untuk polenya umum itu request. Kemudian ini diklik selesai. Oke. Maka data dari si pasien akan masuk ke dalam website ini. Dan juga di sini untuk menghapusnya sama, tinggal dihapus saja seperti biasa. Oke. Baik, kita restart. Tuh. Untuk data pasiennya telah hilang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan ataupun ucapan. Baik, sekali lagi terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih.